Kemaharajaan Sunda Nusantara. Sejarah. Secara geohistoris sekitar 86 juta tahun sebelum Masehi, daratan atau dangkalan benua Sunda masih menyatu dengan daratan India sampai ke Papua Nugini. Bahwa sejak kurang lebih tahun 130 Masehi pada saat itu sudah ada pemerintahan kerajaan Maharaja Sunda, yaitu Sunda Nusantara, dengan ibu kota negara di Salakanegara atau Banten. Kemudian perkembangan kerajaan Maharaja Sunda berlanjut terus hingga sekitar abad keempat, yang dikenal dengan nama Kerajaan Maharaja Sunda Tarumanegara, dan pada saat itu sudah dikenal oleh kerajaan Cina Tiongkok dengan sebutan Lafat. Tiongkok Cina menyebutkan Tolomo. Selanjutnya, catatan sejarah abad ke-7 menunjukkan bahwa kerajaan Maharaja Sunda, Sunda Nusantara berkembang dengan berpusat di kerajaan Galuh Ciamis, Jawa Barat. Kemudian pada abad ke-13, pusat pemerintahan dipindahkan ke Galuh ke Pajajaran atau yang disebut dengan Pakwan Istana Pajajaran. Sejak saat itu, kerajaan Maharaja Sunda di daratan Sunda disebut juga dengan Kerajaan Pajajaran, dengan ibu kota Pakwan Pajajaran di Bogor, Jawa Barat. Setelah itu, pada sekitar tahun 723 Masehi, pusat kerajaan Maharaja Sunda, Sunda Nusantara bergeser ke arah timur dengan sebutan Medang Kamolan, yang selanjutnya berkembang dan kelak menjadi Kerajaan Mataram. Sekitar abad ke-16, wilayah kerajaan Territory Sovereignty telah mencakup pulau wilayah Kesultanan Demak, Jawa Tengah. Pada abad ke-16 ini, Kerajaan Maharaja Sunda, Sunda Nusantara telah berkembang lebih lanjut, yakni pada tahun 1513 sampai dengan 1552, ketika pada masa pemerintahan Maharaja atau Emperor Sri Baginda Maharaja Kanjeng Susuhunan Gunung Jati. Pusat kerajaan Maharaja Sunda, Sunda Nusantara, ketika itu berkedudukan di Caruban, Cirebon. Pada abad 18, dengan pesatnya perkembangan agama Islam di wilayah Sunda Nusantara, pimpinan Sunda Nusantara telah menganut agama Islam dengan patuh seperti pada masa 1513 sampai 1552. Sri Baduga Baginda Maharaja Susunan Syarif Hidayatullah Al-Misri atau yang kita sering kenal dengan Sunan Gunung Jati Wali Songo, lahir di Mekah tahun 1488, yang merupakan anak dari pasangan Raja Mesir Syarif Abdullah Al-Misri, generasi ke-22 Rasulullah SAW, dan Nyai Ratu Roro Santang Al-Saripah Siti Mutaim, yang wafat di Madinah tahun 1528, dimakamkan di keluarga Rasul. Sunan Gunung Jati menikah dengan Permaisuri Crown Prince Pangeran Putri Pembayun, yang merupakan putri dari PB Brawijaya kelima. Ajaran agama Islam ini dipegang teguh oleh para ahli waris tata kerajaan, terutama sebagai pimpinan kepala negara dan kepala pemerintahan. Kemudian sejak tahun 1552, pemerintah kerajaan Maharaja Sunda diteruskan oleh Sultan Hasanuddin dengan gelar Emperor Sri Paduka Yang Maha Mulia Baginda Majesty Kaisar Kanjeng Susuhunan Maulana Hasanuddin, dan pusat pemerintahan bergeser dari Cirebon ke Sunda Kelapa atau Jayakarta, yang sekarang disebut Jakarta. Tampuk pimpinan kemaharajaan Sunda Nusantara berlanjut terus turun-temurun sampai pada tahun 1753 sampai ke 1776.
dan dipegang oleh Emperor Sri Paduka Yang Maha Mulia Baginda Maharaja Majesty Kanjeng Sultan Abu Nassar Muhammad Arif Zainal Asyikin. Beliau beristrikan Kanjeng Ratu Sepuh, putri dari Susuhunan Mataram, bergelar Prince Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger Susuhunan Pakubuwono I. Dengan adanya pertalian melalui pernikahan tersebut, maka pada dasarnya kekuasaan kerajaan Maharaja Sunda benua Sunda, Sunda Nusantara mencakup wilayah kekuasaan dari daratan Sunda, Malaka, Melayu dan Singapura, dan dari Jawa Barat sampai ke wilayah Kendal, Banyumas, Jepara, dan seluruh Jawa Tengah, Lampung, Bengkulu, Siam, Siak, Indrapura, dan Indragini, atau yang sering disebut Pulau Sunda Besar Andalas, serta Pulau Sunda Besar Borneo. Pada tahun 1776, tahta kerajaan Maharaja Sunda Nusantara selanjutnya dipegang oleh putra tertuanya, yakni Emperor Sri Paduka Yang Maha Mulia Baginda Maharaja Majesty Kaisar Kanjeng Sultan Abdul Mafakhir Muhammad Aliuddin I, yang memerintah pada sekitar tahun 1776 sampai dengan 1810. Selain daripada itu, pada tanggal 4 Juli 1776, Amerika mendapat kemerdekaannya dari Kaisar Kanjeng Sultan Abdul Mafakhir Muhammad Aliuddin I, bukan dari kerajaan Inggris. Pada tahun 1810, tampuk pimpinan selanjutnya dipegang oleh Kaisar Kanjeng Sultan Ahmad yang bergelar Sri Paduka Maharaja Kaisar Sultan Ahmad Al-Misri, yang wafat pada tahun 1840 di Desa Burakan, Rembang, Jawa Tengah. Dalam peperangan terbuka 10 Mei 1810 dapat menumpas pasukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels. Dalam peperangan itu ditaklukkanlah 10 Mei 1810 sampai 1811 Gubernur Jenderal H.W. Daendels beserta pasukannya menyerah tanpa syarat dan H.W. Daendels dipenjarakannya. Istana Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan terletak di Jakarta, Bogor, Cipanas, dan Sorosowan, Banten. Thomas Stamford Raffles dengan akal cerdiknya mengajak pimpinan tertinggi kepala negara dan kepala pemerintahan kerajaan Maharaja Sunda, Sunda Nusantara, Kaisar Ahmad, pergi jalan-jalan atau plesir ke Pulau Banda, Maluku, dengan alasan menyambut kemenangan tanpa syarat terhadap penumpasan H.W. Daendels. Selanjutnya, Kaisar Ahmad ditinggalkan begitu saja dengan tangan diikat di Pulau Banda dan pemerintahan Sunda Nusantara diambil alih, dan pengambilan alihan itu meluas sampai Selat Malaka, Singapura. Untuk melicinkan kepentingan politiknya, Thomas Stamford Raffles menghilangkan bukti sejarah lainnya dengan menghancurkan Istana Sorosowan, Banten. Kemudian pada tahun 1816, Raffles menyerahkan pendudukan administratif kolonial di wilayah Sunda Nusantara kepada kerajaan Belanda yang diwakili oleh Herman Willem Daendels di Semarang. Dari rangkaian peristiwa di atas, kasus Pulau Banda dan Semarang, dimulailah proses manipulasi sejarah kebangsaan bangsa Sunda Nusantara, dan pemalsuan sejarah dunia berlanjut terus-menerus sampai diperkenalkan namanya Indonesia hingga saat ini. Wilayah Sunda Nusantara memiliki wilayah yang terbentang dari barat sampai timur, dari Jawa sampai dengan Papua Nugini. Bentangan dari selatan sampai dengan utara, mulai dari timur sampai dengan Selat Malaka, Singapura. Dalam bentangan ini diklasifikasikan dalam bentuk besar kecilnya Nusa itu sendiri dengan klasifikasi sebagai berikut. 1.
klasifikasi kepulauan Sunda Besar yang berwilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Selat Malaka, Singapura, dan Papua Nugini. 2. Klasifikasi Pulau Sunda Kecil yang berisikan wilayah Kepulauan Maluku, Bali, Lombok, Sumbawa, Timor, Sumba, pulau-pulau kecil lainnya yang sampai sekarang masuk pengakuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Sunda Nusantara sudah berumur 86 juta tahun silam. Merupakan bangsa tertua di Asia Tenggara sebagai induk bangsa yang melahirkan bermacam-macam suku-suku di wilayah atau daratan Sunda Nusantara, Sunda Melayu. Macam-macam suku-suku di wilayah daratan Sunda Nusantara, Sunda Melayu, yang sekarang berubah nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Politik. Kerajaan Sunda Nusantara sejak abad 15 sudah mengadakan hubungan diplomatik pada negara-negara seluruh dunia. Sampai dengan saat ini secara de facto, de jure, dan legitimate masih mendapatkan pengakuan internasionale recognition negara-negara seluruh dunia di bawah naungan Badan Persatuan Bangsa-Bangsa atau yang sering dikenal dengan PBB dan Mahkamah Internasional di negeri Belanda. Pada akhir Perang Dunia Kedua, kedatangan penjajah bernama Netherlands India Commission Administration atau NICA, tepatnya pada tahun 1945 sampai dengan 1950, menyerahkan kekuasaannya kepada Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950 dan mengakibatkan timbulnya pemerintahan baru di bawah pimpinan Mr. Insinyur Soekarno dengan beberapa kali pergantian pimpinan sampai dengan sekarang ini. Pemerintahan tersebut di atas berkembang di wilayah negara lama, yaitu wilayah daratan Kerajaan Maharaja Sunda, Sunda Nusantara, Sunda Melayu Nusantara, dengan pimpinan kepala negara dan kepala pemerintahan Sunda, Sunda Nusantara pada abad 18 ini dipimpin oleh Kaisar Ahmad atau Sri Paduka Maharaja Kaisar Sultan Ahmad Al-Misri yang beristana di Jakarta, Bogor, Cipanas, Sorosowan, Banten, dan Pandeglang. Aset kerajaan. Kesejahteraan seluruh bangsa rakyat Sunda Nusantara di daratan Sunda Nusantara, Sunda Melayu sampai saat ini disimpan di 93 negara dalam bentuk aset. Yang pertama, Collaterals in Federal Reserve Certificate of the United States America. Yang kedua, Bond Guarantee Redland Merchant Bank of Switzerland. Yang ketiga, Obligation Certificate of Deposit Credit Swiss Bank International. Yang keempat, Certificate of Swiss Bank Corporation. Yang kelima, Obligation Treasury Bond National Bank of England, Bank the Netherlands, Citibank New York, and United Overseas Bank Singapura. Selain itu, aset-aset ini juga berbentuk logam mulia, platinum, dan benda-benda berharga lainnya yang dikumpulkan oleh raja-raja di seluruh Sunda Nusantara di dalam daratan Sunda Melayu Nusantara, bangsa Sunda Nusantara, di daratan Sunda Nusantara, di Kepulauan Sunda Besar dan Sunda Kecil. Selain itu, aset-aset ini juga berbentuk logam mulia, platinum, dan benda-benda berharga lainnya yang dikumpulkan oleh raja-raja di seluruh Sunda Nusantara, di daratan Sunda Melayu Nusantara, bangsa Sunda Nusantara, di daratan Sunda Nusantara, di Kepulauan Sunda Besar, Sunda Kecil. Di samping itu masih banyak tersimpan uang sebesar 4.000 triliun pound sterling yang tersimpan di negara Inggris. Dapat dibayangkan betapa besarnya aset-aset bangsa Sunda Nusantara yang hingga saat ini masih tersimpan dan tersebar di luar negeri yang disebut The Making of Superpower dan Sunda Nusantara Dollar Trillion, milik pemerintah negara kerajaan bangsa Sunda Nusantara.
Seandainya pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu berkenan untuk mengakses dan mengakomodasi eksisnya Kerajaan Sunda Nusantara, kiranya sangat membantu mengatasi penderitaan bangsa atau rakyat yang telah mengalami keterpurukan hidup yang menimpa sampai saat ini. Di samping itu, aset-aset tersebut dapat dipergunakan untuk melunasi hutang pemerintah yang menggunung sejak Presiden Soeharto sampai dengan saat ini, sehingga kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bangsa Indonesia cepat terwujud sesuai dengan cita-cita yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea kedua, adil berkemakmuran, makmur berkeadilan, insya Allah. Upaya saat ini melihat perkembangan sejarah bangsa yang cenderung selalu dimanipulasi dari waktu ke waktu, serta penderitaan sebagian besar rakyat Kemaharajaan Sunda Nusantara, maka menimbang kepada hukum internasional yang berlaku berdasarkan 1. Kongres Vienna tahun 1815, 2. Prinsip Ethiopia pada tahun 1938, yang ketiga The International Rule of Yalta pada 5 Februari 1945, yang keempat Forma Autem Regimis Mutata Nox Mutator Ipsa Populus Doctrine Universitatis, keempat Nec Clem Nec Presario, yang kelima Resolusi Internasional Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, yang keenam Prinsip Status of Limitation atau Loss of Limitation. Pada tahun 1976, pemerintah Kerajaan Maharaja Sunda Nusantara mengajukan resolusi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Mahkamah Internasional yang menyampaikan penjelasan eksistensi Kerajaan Maharaja Sunda Nusantara. Selanjutnya, PBB dan dunia internasional ternyata masih mengakui keberadaan Kerajaan Maharaja Sunda Nusantara, dan pemerintahan Kerajaan Maharaja Sunda Nusantara masih berlanjut. Pengakuan PBB dan dunia internasional tersebut masing-masing pada tahun 1970, 1976, 1985, 1991, 1992, 1993, 1995, 2001, dan seterusnya 2005, 2006, 2007, dan sampai saat ini pun pengakuan dunia internasional bukan hanya kepada wilayah teritorial milik Kerajaan Maharaja Sunda Nusantara, tapi juga kepada pemerintahan dan bangsa Sunda Nusantara yang sampai saat ini tampuk kekaisaran dipegang oleh Sri Baginda Abdul Mahfahir Muhammad Huruningrat Siliwangi Al-Misri II. Paspor dan identitas diplomatik dari Kerajaan Maharaja Sunda Nusantara masih berlaku di seluruh dunia dan diakui di lembaga-lembaga keuangan dunia hingga saat ini. Para pemegang paspor tersebut disapa Yang Mulia, Your Majesty oleh para dubes dan pejabat kedubes negara Amerika Serikat, Rusia, Belanda, Inggris, Jepang, dan seterusnya. Kini waktu telah berjalan mundur. Akankah tarik ulur kebohongan ini akan tetap dipertahankan, atau kebangkrutan ekonomi dunia yang memaksa mereka buka mulut tentang siapa pemegang superpower ekonomi dan kesejahteraan umat manusia sebenarnya? Kerajaan Maharaja Sunda Nusantara.